Halo teman-teman Gemini, apa kabar? Kembali lagi ya dengan Mas Dorakel. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut pembacaan zodiak reading atau tarot reading ya untuk melihat Gemini ya. Kebahagiaan apa sih yang akan terjadi di bulan Juni tahun 2021? Di sini Mas Do menggunakan kartu tarot ya, yang lama ya, karena kartu tarot baru Mas Do versi baru semua ya. Mungkin kalian agak asing ya. Jadi nggak one pentacle, jadi kita pakai yang lama aja dulu ya. Oke, ini udah ada kartu tarotnya, mari kita shuffle dulu ya. Teman-teman, pembacaan Mas Do ini secara general reading, secara umum ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Andai kata enggak resonate, kalian boleh cari reader yang lain ya. Dan juga teman-teman, di sini ada pembacaannya pasti ada positif, pasti ada negatif gitu ya. Jadi ambillah yang positif ya. Negatifnya jadikan pembelajaran. Yang kita shuffle dulu. Oke. Mari kita tarik 8 kartu ya. Pertama, kedua, guys, agak sulit ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Mari aja kita mulai langsung ya. Oke teman-teman Gemini ya, kebahagiaan apa sih yang akan menanti kamu di bulan Juni tahun 2021? Yang pertama, di sini ada gambaran Queen of Pentacle atau Ratu Koin ya. Kita kembalikan dulu. Queen Pentacle ini adalah gambaran kemewahan, oke, kedermawanan, keamanan, dan kebebasan. Nah, di kebahagiaan kamu di Juni ini ada gambaran bermewah-mewah. Yang mana tapi mungkin gini, kamu lagi dapat rezeki yang berlebih ya. Kamu dapat ada gambaran keuangan yang berlebih sehingga kamu agak sedikit bermewah-mewah untuk membanjakan diri. Itu nggak apa-apa teman-teman, sesekali boleh. Yang nggak boleh itu kita uang nggak ada nih, tapi kita ingin bermewah-mewah, itu yang tidak boleh. Kalau seandainya kata nih ya, dalam tahun ini ada mungkin dapat bonus, dapat apa salahnya sesekali. Yang mana juga diselingi dengan kedermawanan. Di sini kamu nggak sendiri aja, kamu ngajak-ngajak orang gitu mungkin ini lebih baik lagi ya. Kamu nggak lupa sama teman atau sama keluarga ya. Jangan banyak orang yang terjadi saat ini ya, saat dia di bawah dia ingat sama keluarganya. Tapi saat udah sukses, saat udah di atas, dia lupa sama keluarga sendiri. Itu sangat berbahaya teman-teman ya. Ingat siapa yang mensupport kita, ingat siapa yang menolong kita saat kita susah, pasti keluarga yang pertama, yang utama ya. Itu yang pertama. Kita baca yang kedua. Berikutnya teman-teman Gemini ada gambaran the sun atau matahari ya. Kita kembalikan. Di sini adalah gambaran berpikir positif. Nah, di sini kamu juga pikirannya positif ya. Itu tadi mungkin baru dapat rezeki yang berlebih. Ya biasalah orang itu kan moodnya tergantung uang ya, kebanyakan saat ini. Mungkin lagi uang berlebih ya, moodnya lagi baik ya, sehingga pikirannya pun juga ikut membaik ya, jadi positif ya. Banyak berbagi gitu ya, saling berbagi ya, intinya seperti itu. Gambarnya kamu berpikir positif ya. Di sini juga ada gambaran pencapaian. Itulah tadi kenapa bisa dapat rezeki berlebih, karena ada pencapaian teman-teman. Mungkin ada nyampai apa ya, dapat lembur ya, mungkin naik jabatan, rapelan gaji, atau mungkin nyampai target, macam-macam lah teman-teman. Intinya di sini ada gambaran keuangan yang berlebih dan kamu di sini berbagi, ya. Di sini berpikir positif, pencapaian, dan juga ada gambaran kepercayaan diri. Akhirnya percaya diri kamu timbul, ya. Orang itu percaya dirinya timbul karena biasanya berhasil, ada uang, ya. Biasanya tuh pede gitu. Yang penting itu tadi, jangan sombong teman-teman. Itu aja yang penting sih teman-teman, ya. Kita boleh percaya diri, kita boleh pede, asal jangan sombong. Lanjut. Yang ketiga, berikutnya ada gambaran The Hermit ya, pertapa. Di sini kamu juga diingatkan ya, walaupun kamu banyak uang, lagi banyaklah rezeki gitu. Ingat, kita ini sejatinya hanya manusia ya, hanya makhluk kecil, makhluk yang lemah gitu. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita punya. Selalu ingat dengan orang sekitar ya, ingat juga dengan diri sendiri ya, jangan boros gitu ya. Di sini kamu diminta untuk bermeditasi ya, maksudnya menjernihkan pikiran agar tadi tidak melenceng kemana-mana gitu loh. Jadi kamu diminta untuk kayak ya lebih mengingat-ingat diri lah, mengingat kamu ini manusia yang lemah loh, jangan kita sombong gitu. Yang mentang-mentang rezeki lebih kita menjadi kasar, kita jadi arogan, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Juga ada gambaran pencerahan untuk diri sendiri. Kamu juga harus seperti ya, merasa gini loh, kamu memandang, wah dulu aku kayak gini kurang baik, oh gini aku kurang baik, coba aku rubah deh ke depan gini gitu ya. Kamu diminta untuk melakukan itu di bulan Juni ini. Kita lanjut ya. Lanjut berikutnya ada gambaran Six of Swords atau 6 pedang ya. Di sini adalah gambaran bergerak ya, melakukan perjalanan, melepaskan dan sebuah kehidupan baru. Nah,
Di sini teman-teman mungkin dengan naiknya jabatan, dengan adanya uang berlebih, tentu akan ada fase yang baru ya. Fase yang dimana kamu kemarin nggak ada uang, sekarang ada uang gitu loh. Fase yang dulu kamu hanya jabatan ini, sekarang jabatannya ini. Berubah lah, jadi awalannya baru. Ibarat kamu kayak akhirnya masuk cerita yang baru, capture baru gitu loh. Jadi kamu ibarat kalau di game kamu udah masuk kota baru gitu. Tentu akan berubah suasananya, tentu akan berubah gaya hidupnya, gaya apanya pasti akan berubah gitu. Jadi harus ada penyesuaian diri lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya teman-teman, kebahagiaan yang datang juga ada gambaran Seven of Wands atau 7 tongkat ya. Di sini adalah gambaran mana ini banyak kumbang nih. Berjuang untuk tetap di atas. Nah, gini teman-teman, walaupun kamu udah sampai nih di titik di atas ya, posisi di atas itu belum tentu kita aman. Ya, maksudnya apa? Jangan mentang-mentang saat kita udah nyampe di posisi yang kita inginkan, kita jadi kendor, kita jadi malas-malasan, kita jadi nggak karuan kerjanya. Jadi apa? Kita bisa ditendang, kita bisa di-kick gitu loh. Jadi di sini kamu tetap diminta untuk mempertahankan ya. Walaupun kamu sedang bahagia, sedang apa, tetap pertahankan ini loh. Ini loh yang udah kamu kerja keras kemarin, jangan sampai hilang ya. Jangan sampai nanti karena nilai setitik rusak semuanya gitu kan. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi tetap pertahankan, maksudnya tetap pertahankanlah posisi ini gitu. Sama dengan pasangan. Saat dulu belum dapat pasangan, kita mati-matian cari, udah dapat, kita sia-siakan. Orang bisa pergi teman-teman ya. Karena dia merasa nggak diperhatikan. Oke, kita lanjut yang ke-6. Berikutnya juga ada gambaran Three of Wands atau 3 tongkat ya. Di sini adalah gambaran kolaborasi. Di sini juga kamu diminta untuk bekerja sama. Ya, maksudnya apa? Tadi jangan sombong juga. Saat teman-teman kita udah ada berlebih ini kan, jadi malas dengan orang. Yuk kerjasama, enggak, aku nggak butuh bantuan kalian gini-gini. Nah, saat dari bawah nanti minta tolong gitu kan. Jadi sini kamu diminta juga untuk bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Ya, jadi kita ini manusia pasti butuh bantuan orang lain guys ya. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita ini manusia, bukan apa ya, bukan robot gitu loh. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Egg of Cup ya, atau 8 cangkir ya. Di sini adalah gambaran mencari penyembuhan ya, kecewa dan menarik diri. Loh, Mas Do, tapi kebahagiaan kok ada gambaran menarik diri? Ini dia. Jadi di sini mungkin kalian ada posisi di mana di bulan Juni ini kalian itu paham atau sadar yang nggak bisa kamu miliki itu, akhirnya apa, kamu menarik diri ya. Orang yang udah berdamai dengan masa lalunya guys, dia akan bahagia ya. Ginilah, kamu masih ada rasa sama mantan, nggak bisa move on, tentu akan terbayang-bayang terus. Kamu belum berdamai gitu, pasti akan sakit terus. Kamu lihat dia dengan dia, kamu akan sakit. Tapi saat kamu udah memaafkan diri gitu ya, udah bisa melepaskan dia, ya mau dia mau ngapain ya terserah, kamu akan bahagia. Jadi intinya kamu akan lebih bahagia nantinya di Juni ini karena kamu bisa merelakan akhirnya. Merelakan si dia yang dulu sulit banget kamu lupakan, sulit banget kamu lepaskan gitu. Akhirnya kamu bisa di posisi kamu melepaskan dia gitu. Jadi kamu akan lebih enteng, lebih ringan gitu ya. Jadi lebih bahagia ya. Nah, terakhir aja di sini juga ada gambaran jatuh lagi. Wheel of Fortune ya, atau roda keberuntungan. Ini dia. Ini yang buat kamu bahagia juga. Roda keberuntungan ini guys kayak Dewi Fortuna, kita nggak bisa tebak-tebak kapan dia datang gitu. Ya, jadi itulah namanya manusia, pasti ada siklus kehidupan atau perputaran ya. Posisi kamu di bawah, akhirnya dalam bulan ini mungkin di atas, itu kita nggak pernah tahu. Nah, di Juni ini gambarannya untuk teman-teman Gemini, kalian lagi di atas nih, roda kalian lagi di atas gitu. Nah, maka itu dibilang saat kamu di atas jangan sombong ya. Mentang-mentang kamu lagi di atas, kamu nggak ingat orang-orang, kamu langsung jadi sombong, jadi arogan, jadi angkuh. Itu yang nggak boleh guys. Karena sejatinya roda guys, sudah mutar dari atas, kita kan terputar lagi, nanti kita akan ke bawah lagi. Mungkin kita nggak tahu kapan, mungkin fasenya agak lambat. Jadi itu tadi, banyak orang yang mentang-mentang udah naik ke atas lupa ya, jadi nggak ingat. Saat udah di bawah nanti orang nggak mau nolong kita guys ya. Ya maksudnya ya biasa aja, jangan kita apa pula ya. Jangan pula kita jadi manfaatan orang lain. Teman-teman kita udah di atas, ada uang, kita diminta terus uang, ya nggak gitu juga. Ya kita bisa membatasi lah, ada batasan gitu ya. Intinya kita masih ingat sama orang yang di bawah, keluarga, teman gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itulah ya. Oke teman-teman Gemini, inilah pembacanya untuk kalian ya. Terima kasih sudah nonton ya. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Mas Do.